Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya untuk berbagi tentang materi kali ini adalah melatih anak untuk mengurus diri sendiri. Ya, sebentar saja untuk paparannya. Di sini akan saya sampaikan beberapa hal pentingnya saja. Ya, baik. Ini sekilas tentang profil saya sebagai pemateri. Silahkan untuk dibaca saja ya, karena saya mau langsung aja ke materinya ya, pokok bahasan apa yang mau dibahas dalam topik yang mau saya sampaikan ini, yaitu tentang melatih anak mengurus diri sendiri. Kita akan bagi menjadi beberapa topik pokok bahasan besar, yaitu apa sih artinya mengurus diri sendiri, lalu kenapa mengurus diri sendiri itu penting, apa manfaatnya. Kemudian ada tips juga untuk kita sebagai orang tua dalam melatih anak mengurus diri sendiri, kemudian juga ada jenis kegiatan yang bisa kita latih untuk mengurus diri sendiri pada anak usia dini. Kita masuk dulu ke apa sih arti dari mengurus diri sendiri itu sendiri ya. Maksud mengurus atau merawat diri sendiri itu bisa dibaca di sini ya, ada pendapat yang saya masukkan yaitu menurut leadership Simon 2005 dan Sutardi 2004 saya gabungkan. Tapi saya mau langsung ke untuk versi anak usia dini. Untuk versi anak usia dini ini tahapnya masih berlatih. Jadi mengurus dirinya sendiri itu bukan langsung udah berupa kemampuan, tapi latihan mengurus diri sendiri untuk anak usia dini, ya masih latihan. Nah ini diartikan sebagai upaya. Jadi kalau berlatih itu masih upayanya dia untuk sampai ke mampu perlu perjalanan. Jadi ini upaya melakukan sendiri seluruh kegiatan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Saking pentingnya tentang mengurus diri sendiri ini, kalau di dalam pendidikan yang berbasis metode Montessori ini masuk kurikulum, ya kurikulum yang benar-benar diberikan secara khusus, yaitu dalam area kurikulum keterampilan hidup atau EPL, Exercises for Practical Life. Oke, nah terus kenapa mengurus diri sendiri itu penting? Ya, karena itu termasuk tugas perkembangan anak usia dini. Karena itu tugasnya, ya, yang harus dipenuhi. Kalau tugas itu harus dipenuhi, dilakukan, ibaratnya PR gitu ya. Oke, nah karena dalam kegiatan mengurus diri sendiri itu merupakan langkah awal loh itu untuk anak usia dini untuk bisa berlatih mematangkan kemampuan fisik ya, karena ada pengulangan gerakan di sana. Ketika anak mandi, ketika anak makan sendiri, ketika anak tuang, minum, kemudian melakukan hal-hal yang memang dilakukan sehari-hari, itu semua fisiknya digerakkan secara berulang sehingga akan menjadi matang. Lalu kemudian ada juga kegiatan yang akan selalu melibatkan latihan dia untuk merencanakan, menalar, mengurut, logika juga dijalankan, problem solving juga dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan mengurus diri sendiri. Ya, jadi kegiatan kehidupan sehari-hari itu bukan sekedar kegiatan yang remeh ya, yang tanpa ada tujuan jangka panjang untuk persiapan hal penting lainnya ya. Kemudian juga anak usia dini di sini akan latihan untuk mengorganize sesuatu, memilah prioritas dan juga berpikir sistematis ya. Kemudian persiapan dan modal dasar untuk belajar akademis. Wow, sampai ke sana ya. Jadi mengurus diri sendiri itu yang kadang buat kita itu adalah kegiatan ya biasa aja, rutinitas sehari-hari, mandi, makan, bersihin tangan, ya, makan sendiri juga menyiapkannya, kemudian pakai baju, ya, kemudian hal-hal lainnya yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak betul ya untuk mempersiapkan anak usia dini ini untuk ke
tahap-tahap penting lainnya dalam kehidupan dia, ya. Nah, jangka panjangnya memang keterampilan ini akan menjadi penting dalam kehidupan dia, sehingga nanti akan menjadi kemampuan dia untuk menolong dirinya sendiri dan untuk alat untuk bertahan hidup, ya, sebelum dia mampu membantu dan bermanfaat bagi orang lain, ya. Ketika kita mendapatkan keterampilan mengurus diri ini minim, ya, minim artinya keterampilannya benar-benar di bawah standar, ya, itu betul-betul akan menyulitkan dia sebagai individu dalam perjalanan hidupnya. Semuanya serba terbatas, karena semuanya serba menunggu, semuanya serba tergantung, semuanya karena biasa dilayani dan lain sebagainya. Inisiatif kurang, problem solving juga jadi kurang, ya. Mau ngerjain apapun dia tidak terbiasa karena biasa ada, selalu ada, tidak ada kegiatan apa persiapan perjuangannya untuk memecahkan masalahnya dia sendiri, ya. Jadi semuanya serba menunggu uluran tangan orang lain, ya. Nah, kita akan sampai kepada contoh di sini, ya, bagaimana si mengurus diri sendiri ini bisa menjadi sebuah arti yang begitu penting. Tadi ada persiapan belajar, kemudian mengurutkan prioritas, ya, lalu ada logika berpikir, menalar, dan problem solving. Lihat di gambar ini ada seorang anak yang sedang menyiapkan sendiri makanannya, yaitu dia sedang menyiapkan roti, ya, yang dioles pakai mentega dan meses, ya. Artinya kita akan bisa lihat di sini dia punya kebutuhan dasar. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua punya kebutuhan dasar lapar, ya. Kalau lapar artinya seseorang itu membutuhkan penyelesaiannya. Dari sini anak akan mempunyai rencana. Kalau aku lapar, rencanaku akan makan roti. Karena yang dia inginkan saat itu adalah makan roti. Kemudian setelah dia berencana, dia menalar. Kalau dia mau makan roti, perlu apa ya? Pasti dia perlu sesuatu, ya. Lalu dia akan menyiapkan urutan pekerjaan, ya, atau organize juga, ya. Di sini ada dia mengelompokkan prioritas apa yang harus dia siapkan untuk keperluan rencananya. Dia akan siapkan rotinya, piringnya, sendok, mentega, dan mesesnya. Lalu mengurutkan langkah pekerjaannya. Nggak mungkin dong mau makan roti kemudian dia ulas si menteganya di atas piring. Kemudian nanti tinggal ditempelin aja rotinya. Tidak, ya. Semuanya itu ada stepnya. Artinya urutan pekerjaan akan dia lalui dengan sebuah urutan pikiran yang sistematis. Contohnya, dia akan mengambil atau membuka roti plastik rotinya dulu, ambil rotinya, buka tempat mentega, lalu urutan berikutnya adalah mengambil sendok, mengambil mentega, dan mengolesnya di atas roti, lalu akan membuka toples meses dan mengambil meses, kemudian menaburkannya di atas roti, lalu siap dimakan. Itu, ya, itu adalah mengurut pekerjaan. Logikanya berjalan di sana, ya. Dia akan menggunakan logikanya dalam sebuah aktivitas simple, ya, yang untuk memenuhi kebutuhan dasar dia yaitu lapar, ya, yang untuk sekedar makan roti, gitu ya. Logikanya jalan. Ini kalau meses duluan kayaknya bakal berceceran deh. Supaya bisa nempel di roti ini aku butuh mentega dan mungkin lebih enak rasanya. Butuh rasa yang bercampur supaya lebih paduannya lebih enak ketika dimakan. Seperti itu, ya. Itu contoh simple tentang logikanya dia bisa dijalankan di sini, ya. Kemudian problem solving terlatih. Ketika dia ada masalah dengan persiapannya semua ini, dia akan memecahkannya sendiri, ya. Jadi kalau misalnya tutup toplesnya belum kebuka, artinya dia belum bisa tuh menaburkan mesesnya yang dari toples tertutup. Problem solving, memecahkan masalah ini bagaimana? Ya, ya dibuka toplesnya, ya, buka dulu baru kita bisa ambil mesesnya gitu, ya.
Jadi jangan bayangkan dulu kalau untuk anak usia dini harus problem solving yang susah-susah dulu ya. Kayak misalnya di worksheet matematik gitu, problem solving itu selalu mengarah ke sana, padahal tidak. Dalam kehidupan itu banyak sekali ya kebutuhan untuk kita menggunakan logika dan juga berpikir sistematis. Jadi, semua daya pikir dia dari sebuah kegiatan yang kita bilang ini begitu sederhana, begitu seringnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah modal dia, persiapan dia untuk kemampuan akademis. Karena tidak ada yang di dalam kegiatan belajar di aspek akademis yang tidak menggunakan planning, nalar, sequencing, logika, dan problem solving. Semuanya pasti ada. Dan sebetulnya hakikat belajar itu harus ada poin-poin yang tadi, bukan sekedar menghafal. Oke, ya, itu. Oke, next. Jangankan hanya tadi ya, itu makan gitu ya. Kegiatan yang simple-simple lainnya seperti kegiatan mandi, persiapan pergi, itu semua ada urutannya. Ya, ada persiapannya, ada kelengkapan yang harus anak-anak siapkan lewat proses organizing ya, kemudian sampai ke urutan tata laksananya ya. Jadi silahkan saja dilihat ini slide-nya ya, bahwa di sini ada urutan walaupun kegiatannya sesederhana itu, gitu ya. Oke. Apalagi manfaat lainnya? Manfaat lainnya untuk dari mengurus diri sendiri ini untuk anak-anak banyak ya. Jadi anak juga akan belajar mengidentifikasi kebutuhan fisik dan emosinya lewat kegiatan self care ini ya, dan dia akan berlatih mengelolanya ya. Kemudian kalau sedari kecil dilatih, mereka sedang membangun fondasi untuk keterampilan masa dewasa. Ya, biar lebih terbiasa, kalau lebih terbiasa tidak akan kaku nantinya dan jauh lebih terampil untuk survival ya, untuk kebutuhan pertahanan hidupnya, keberlangsungan hidupnya. Kemudian dapat mengembangkan kebiasaan sehat dan positif bagi anak ya, yang akan bermanfaat di masa dewasanya. Jadi terjaga semua fisik, jasmani, rohaninya ya. Anak akan semakin lebih mandiri dan paham dalam mengurus dirinya sendiri ya. Kemudian juga anak akan lanjut mengembangkan keterampilan hidup penting lainnya. Dia jadi akan mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka. Itu menyusul ya, pasti akan mengikuti ya kebutuhan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke tips untuk orang tua dalam melatih anak mengurus diri sendiri supaya minim stres nih ya, supaya enggak terlalu menjadi beban buat kita. Kemudian berjalannya pun pastikan enjoy ya, atau dinikmati semua prosesnya. Jadi tolong orientasinya kalau udah jauh-jauh ke hasil wassalam ya. Nah, oke, sekarang kita lihat apa saja sih tipsnya. Yang pertama, tolong pahami diri sendiri dan anak ya, kemampuan kita seperti apa, sejauh mana, kemudian usia anak juga yang akan kita hadapi dan yang akan kita latih itu berapa usianya, dan juga lingkungan. Tolong lingkungannya dipersiapkan, ya, harus mendukung. Kalau hidup dengan kakek neneknya, harus semuanya satu suara, dikondisikan. Kemudian lingkungan fisiknya, kursi, meja, jangkauan untuk cuci-cuci dan lain sebagainya, safety-nya dilihat ya, dan kebutuhannya semua harus siap ya. Kemudian berpandulah pada tugas tahapan perkembangan sesuai usia anak kita masing-masing. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah, saudara kita dan lain sebagainya. Udah, semua tugas tahapan perkembangan itu sudah ada pakemnya, bakunya. Tolong dilihat ya. Kalau perlu, nggak apa-apa lihat mundur ke usia sebelumnya. Apakah mungkin ada yang terlewat? Lebih baik ke situ dulu ya, biar kita bisa menyelesaikan dulu yang belum terselesaikan. Jadi tidak akan sama ya, satu keluarga dengan keluarga lain, anak satu dengan anak yang lain itu panduannya berbeda ya. Oke, kemudian tolong niat dan tekad yang kuat karena memang mau menerapkan semua kegiatan mengurus diri sendiri ini untuk latihan dan ditanamkan kepada anak.
supaya lebih konsisten dan berhasil dengan baik ya nantinya. Kalau nggak punya niat atau tekad, ya lebih baik tunda saja ya. Karena ini akan mempengaruhi hasil. Ketika seseorang labil atau tidak dalam posisi niat dan tekad yang kuat, biasanya jalannya acak-acakan, nggak fokus ya. Banyak disela atau banyak didistrak ya sama apa anak-anak ya yang selalu mencoba untuk ya menggoyahkan iman kita. Seperti itu ya, gangguannya banyak pasti ya. Oke, kemudian cobalah untuk membuat menu, jadwal tentang self-care ini, tentang rutinitas harian ini untuk di rumah. Satu rumah dengan rumah lainnya berbeda, jadi mohon punya jadwal atau menu sendiri-sendiri ya. Kemudian persiapkan lingkungan yang mendukung tadi ya, itu betul-betul harus dipikirkan tuh. Tidak ada proses kemandirian mengurus diri sendiri ini yang bisa berjalan dengan baik kalau lingkungannya tidak mendukung ya. Apa-apa masih harus banyak uluran bantuan dan lain sebagainya, itu dipikirkan ya. Kemudian konsisten dan rutin yang dijalankan. Anak-anak akan belajar terbiasa karena rutinnya jelas. Rutinnya selalu dilaksanakan dengan konsisten. Ya, anak-anak itu belajar dari rutinitas. Tapi kalau orang dewasa biasanya harus banyak belajar dari peraturan yang ketat. Oke, kemudian jangan lupa perlihatkan keterampilan. Ya, kalau kita mau minta anaknya atau berharap anaknya mandiri untuk bisa pakai baju sendiri, bukan dibiarkan belas begitu aja. Udah pakai aja sendiri bajunya tanpa diperlihatkan step-stepnya, ya, kebiasaan-kebiasaannya, ya, urutan pekerjaan dan lain sebagainya. Nggak bisa, itu bukan sulap ya. Ini adalah perjuangan proses perjalanan. Jadi tolong perlihatkan keterampilan ini dengan bertahap dari yang termudah. Tolong setting ya goalnya dari panduan usia anak tersebut. Tugas tahapan perkembangannya apa dulu yang mesti dikuasai. Yang mudah-mudah dulu yang bisa dicapai dan bisa di-achieve sama anak. Jangan langsung yang susah-susah. Jangan disuruh anak 2 tahun menggoreng makanan sendiri misalnya. Enggak gitu. Ya, tolong panduan tugas tahapan perkembangan itu jadi pegangan, makanya ditaruh di atas juga sih gitu ya. Oke, nanti bertahap setelah itu kita bisa memikirkan ya level kesulitannya bisa kita tambah. Kemudian role model, jangan lupa contohkan juga. Mau anaknya rajin sikat gigi, orang tuanya tidak rajin sikat gigi, ya wassalam juga gitu ya. Mau anaknya diharapkan untuk bisa membereskan mainannya dan lain sebagainya atau hidup sehat dengan makanan dan minuman yang sehat, kalau orang tuanya sendiri tidak menjadi role model, ya on off gitu ya. Kemudian tolong enjoy the time ya. Jadi pada saat melaksanakannya jangan kaku gitu ya. Jangan tidak menikmati ya. Udah lalui saja dan lakukan saja dengan natural gitu ya. Jangan yang kayak kepaksa bahwa anak ini harus mencapai sebuah achievement yang sudah ditargetkan gitu ya. Enggak ya. Ada timing-timing di mana atau waktu-waktu di mana izinkanlah anak untuk juga ikut latihan merawat orang lain. Ketika kita mengajarkan anak atau melatih anak untuk sikat gigi sendiri, izinkan juga ketika dia seperti mau melakukan hal yang apa kita sudah contohkan. Jadi dia bisa berbalik nih, sini sini, ada yang mau sikatin gigi mama, ya izinkan ya, jangan jangan kamu aja kan itu buat kamu, enggak ya. Itu di situ ada nilai caring ya. Jadi dia juga karena dia diajarkan oleh orang tuanya ya untuk care of self, dia juga melihat di situ, oh orang tuaku ini ya apa care sama aku ya mengajarkan ini dan itu. Nah itulah yang ditiru sebetulnya, ditiru oleh anak-anak bahwa dia juga pingin jadi orang tuanya, dia juga pingin untuk nyikatin giginya orang tua. Silakan izinkan ya hal-hal yang tersebut, jangan kaku jadi orang tua ya. Kemudian juga ada batasan limit waktu, ini sih
untuk kegiatan tertentu ya. Artinya silahkan untuk membatasi ketika memang anak itu sudah tidak bisa toleransi lagi melakukan kegiatan. Misalnya kegiatan sikat gigi jadi lama gitu, enggak. Jadi kita memang harus ada ketegasan juga karena ini demi kebaikan ya. Berikan waktu untuk latihan bisa mandiri sampai mampu mandiri. Jadi tidak ada yang instan. Maksudnya berikan waktu ini adalah berikan kelonggarannya dia untuk sampai bisa mahir tanpa dibantu ya. Artinya bukan pakai target-targetan yang harus sama dengan anak-anak lain, tapi ini disesuaikan saja dengan kecepatan dan kemampuan anak itu sendiri. Kemudian tolong berikan penghargaan yang berorientasi pada proses. Jadi bukan memuji hasilnya yang sempurna lalu kita bisa puji, tidak. Sekecil apapun perubahan dan kemajuan dari yang tidak bisa menjadi sedikit bisa, tolong hargai itu. Ya, entah itu dipeluk, ya, diberi semangat dan motivasi, itu yang akan membuat anak ini tergerak untuk selalu memperbaiki apa-apa yang sudah dilatihkannya. Ya. Kemudian selalu ingat ya, yang kita lihat, yang ada di depan mata kita adalah anak-anak. Jadi standar hasilnya jangan disamain dengan orang dewasa. Standar hasilnya ya level anak. Ya, kalau anak ini pakai baju 2 tahun, 2,5 tahun, masih kebolak-balik, masih nggak rapi, dan lain sebagainya, ya iyalah. Hal-hal kewajaran itulah yang sebetulnya perlu kita punya, gitu ya. Kadang-kadang kita suka nggak mau tahu, menyekip semua itu demi sebuah hasil yang standarnya harus sama dengan kita, ya. Oke, supaya tetap mindful ya. Selalu ingat itu supaya kitanya juga waras gitu ya, bahwa yang ada di depan kita ini adalah anak yang baru dilatih loh, gitu ya, bukan mahir ya, tadi udah di depan, udah ditekankan. Nah, yang berikutnya observasi, jangan lupa, observasi itu penting, karena dalam observasi kita akan bisa menemukan kesulitan-kesulitan yang atau hambatan-hambatan yang bisa terjadi pada anak pada saat berlatih, ya. Jadi menjadi evaluasi kita nih, nantinya anak harus dikasih latihan apa lagi, atau perlu menunda berapa waktu lagi kita untuk memberikan target latihan-latihannya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, tolong hindari kondisi terlalu memaksakan diri sendiri ya, dan anak. Jadi normal loh kalau kita bisa ambil jeda. Ambil jeda untuk tidak terlalu strict ya, artinya bisa seperti mundur sejenak, tapi untuk bisa melangkah lagi ke depan ya. Artinya di sini kalau kita terlalu memaksakan diri kita sendiri ya, atau anak kita sendiri padahal kemampuannya belum sampai ke sana, ya yang stres kita sendiri gitu ya. Padahal kita mau kegiatan ini berlangsung dengan menyenangkan ya. Di situ ada poin catatan juga, enjoy the time. Jadi ya nikmati aja prosesnya ya. Kegagalan dan kesalahan itu ya memang sudah biasa ya. Oke. Kemudian di sini ada percaya, sabar ya, dan positive thinking ya. Percaya saja bahwa anak ini suatu hari dia akan mencapai pada titik kemampuannya, akan mencapai kemampuannya. Kita tidak pernah tahu kapan, yang penting kita upaya yang semaksimal mungkin. Kalau belum terlihat kemampuannya tercapai, ya bersabarlah. Tapi tetap berpositif thinking, karena kalau tidak berpositif thinking, ya mau tidak mau pasti akan kurang termotivasi lagi ya untuk mencoba lebih baik lagi. Kemudian setelah kita berupaya sebaik mungkin secara maksimal ya, teruskan semua upaya atau ikhtiar itu, lalu jangan lupa ya berdoa ya. Kemudian juga bersyukur dengan semua perubahan-perubahan kecil, perbaikan atau kemajuan-kemajuan kecil dari anak kita atau diri kita sendiri juga bahkan bisa jauh lebih baik ya. Dan juga jangan lupa bahagia ya. Ini untuk
meredam atau meminimalisir stressful ya, yang bisa kita dapatkan selama perjalanan kita melatih anak-anak dalam mengurus dirinya sendiri. Kemudian poin penting juga adalah hasil tidak akan membohongi besarnya upaya. Ya, kalau upayanya semakin besar, semakin gigih, hasilnya juga akan berbeda dengan upaya yang hanya dilakukan sepintas lalu. Oke, nah tadi ada kata observasi. Observasi sejauh mana anak ini bisa dikatakan mandiri untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Di sini ada catatan ciri kemandirian anak, mudah-mudahan sih bisa dijadikan panduan untuk hasil observasi itu kita evaluasi ya. Apakah poin-poin di sini sudah terlihat pada keseharian anak? Jika tidak, mungkin banyak kita harus perbaiki atau ulang kembali dan sebagainya. Tidak perlu merasa tidak mampu ketika harus mengulangi semua yang belum tercapai ya. Tidak ada kata bahwa pengulangan itu adalah sebuah tanda bahwa kita tidak mampu. Tidak, itu hanya sebuah tanda bahwa kita perlu effort yang lebih ya, perlu perjalanan untuk lebih mematangkan lagi. Nah, ini tinggal dibaca aja ya. Ini semua adalah ciri kemandirian anak yang saya ambil yang kontennya simple, yang lebih banyak terhubung untuk kondisi anak usia dini. Ya. Jadi nggak jauh-jauh dulu karena saya batasi untuk level anak-anak. Oke, dan ini juga ada indikator tahapan perkembangan kemandirian anak, ya, sampai mana kita bisa melihat anak-anak ini ada apa yang bisa kita pakai untuk melihat hasil pencapaian latihan-latihan yang kita berikan kepada anak selama ini untuk kemandirian mengurus diri sendiri. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis kegiatan mengurus diri sendiri yang perlu dilatih untuk anak usia dini itu apa aja sih? Ya, dalam kurikulum metode Montessori di area kurikulum keterampilan hidup atau exercises of practical life, ya, semua kegiatan yang mengacu pada mengurus diri sendiri ini semuanya dimulai di usia 2 tahun. Kenapa? Karena usia di bawah 2 tahun semuanya masih bergantung kepada orang dewasa. Kita sudah bisa mulai untuk melatih kemandirian mengurus diri sendiri ini di usia 2 tahun karena mereka mulai bisa mengembangkan kemampuan otonominya. Mereka juga mulai belajar jadi makhluk sosial di sini. Ya. Kita akan memulai latihan ini dari yang paling dasar, internal dulu, fisik ya. Karena ini adalah modal kelangsungan hidup. Kalau fisiknya tidak mumpuni, ya otomatis semua kegiatan hidupnya juga ya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, bayangkan kalau fisiknya tidak sehat. Bayangkan kalau fisiknya seluruh motoriknya tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik. Ya, artinya mau makan sendiri juga tidak bisa. Ya, mau mandi sendiri juga nggak bisa. Mau mengurus diri yang hal yang paling mendasar aja ya sulit ya. Nah, kemudian juga adalah mengurus diri sendiri yang ada hubungannya dengan mental dan emosi. Ini juga termasuk internal ya. Jadi nggak hanya fisik melulu nih yang harus kita rawat ya, tapi mental dan emosi juga. Nanti setelah itu barulah terjun ke mengurus diri sendiri ini akan lebih luas lagi cakupannya ke sosial yang sifatnya lebih eksternal. Ini akan masuk ke keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar tempat kita tinggal, kemudian tata krama, cara melindungi diri, sosialisasi bermasyarakat. Ya, untuk yang contoh kegiatan mengurus diri sendiri yang paling dasar untuk anak usia dini,
Silakan aja ya, panduannya banyak sebetulnya, mau cari di internet, buku-bukunya, dan lain sebagainya. Saya bisa rangkumkan di sini, nanti silakan untuk disimak saja sendiri ya, dibaca apa saja. Latihan pembiasaan yang bisa dimulai usia 2 sampai 6 tahun, mulai ya, dimulai. Jadi latihannya mulai dibiasakan mulai usia 2. Jadi bukan sudah dikuasai kegiatan ini di usia 2, tidak. Nah, ini yang harus kita pahami saat membaca sesuatu adalah mulai, dilatih ya. Tuh ya, kemudian tolong disesuaikan dengan standar kemampuan anak ya. Jadi ini yang kegiatan-kegiatan yang bersangkut pautan dengan fisik atau kebutuhan internal ya untuk anak usia dini, apa saja sih yang perlu dilatih ada di sini ya. Dari mulai makan dan minum yang sehat, aktivitas buang hajat, cuci tangan, gosok gigi, ya, pakai jaket, ya, ini semua untuk kebutuhan internalnya dia dan dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, selain fisik tadi, untuk kebutuhan internal untuk anak-anak zaman sekarang sangat perlu sekali untuk juga menjaga kesehatan mentalnya. Ya, kalau tadi untuk mengurus diri sendiri di bagian fisik, tapi mental juga perlu ya untuk di-maintain atau untuk dijaga ya. Atau kalau saya boleh pinjam istilah, dijaga tingkat kewarasannya gitu ya. Supaya tidak berlangsung stressful. Karena gini, trennya adalah orang tua yang di zaman sekarang ini itu sudah mempunyai bibit duluan untuk memiliki stres yang lebih tinggi dari semua kehidupan sehari-harinya ya, dan itu ngalir, menular kepada pressure ke anaknya. Nah, maka dari itu tolong dijaga kewarasan orang tuanya dulu ya, baru yuk inilah beberapa kegiatan untuk bisa menjaga supaya mental anak-anak tetap sehat ya, tetap baik ya. Ini termasuk ya mengurus diri sendiri karena fisik dan mental harus sama-sama sehatnya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Jadi tubuh dulu sehat ya, tapi pikiran juga nggak boleh gitu ya, nggak sehat gitu ya. Karena dia juga selalu mengikuti, selalu ada dan mengiringi ke aktivitas keseharian kita. Oke, silakan disimak saja ya. Tinggal dibaca, banyak ini juga sumbernya. Kemudian kita bisa sampai pada kesimpulan di sini bahwa tingkat keterampilan dan kemahiran anak dalam mengurus dirinya sendiri itu tidak akan sama ya, satu anak dengan yang lainnya. Itu ditentukan oleh seberapa kuat dan besarnya upaya orang tua atau fasilitas pendukung lah ya dalam menanamkan pembiasaannya. Kemudian ketika anak dilatih sesegera mungkin untuk mengurus dirinya sendiri, maka dia akan lebih cepat untuk meringankan dirinya sendiri, ya, dan juga tidak membebani orang lain dalam hidupnya, ya. Emang sih repot, repot banget lah membuat anak itu bisa pakai baju sendiri, kemudian berharap anak itu bisa makan sendiri tanpa dibantu. Wah, perjuangannya luar biasa, ya, nggak ada yang gampang, ya. Tapi satu kali waktu, ketika itu sudah semua dicapai dan dikuasai atau mampu anak, ya sudah bisa, itu akan mengurangi porsi apa beban orang tua juga gitu. Artinya ya udah bisa tahu kalau lapar ngambil snack sendiri lah paling tidak gitu ya. Dia orang tua juga nggak usah kelimpungan, aduh si anak ini lapar nggak ya, nanti harus disediain ini dan itu ya. Kita bisa beralih kepada fokus untuk melatih hal-hal lainnya gitu ya, itu dia ya. Memang berat ya, acak adut aja pokoknya depannya untuk melakukannya. Tapi setelah satu waktu nanti dicapai kemandirian itu, anak mampu urus diri sendiri, kita kadang-kadang juga suka kehilangan pekerjaan ya, maksudnya kehilangan, aduh udah pada bisa nih,
apa yang harus aku lakukan? Nah, itu juga kadang-kadang suka nongol tuh pikiran itu ya, karena saking semuanya sudah beres bisa dilakukan, itu hasil kerja berat orang tua lah ya, yang akan membuktikan seberhasil apa anak-anaknya akan bisa mengurus dirinya sendiri ya. Tidak ada yang tanpa darah-darah ya, tidak ada yang tanpa pengorbanan lah ya, itu pasti berdarah-darah ya. Latih anak supaya bisa mengurus diri sendiri sedari kecil, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa membersamai mereka. Itu aja sih ya. Itu, kalau mereka tiba-tiba nasibnya bagus, lalu harus pergi ke luar negeri lah atau ke tempat lain, di sanalah dia akan dituntut untuk bisa mengurus dirinya sendiri ya. Beban sekali kalau misalnya anak tidak terlatih ya. Pasti anak-anak akan merasa kesulitan ya, perjuangannya pun effortnya pun jauh lebih besar ya. Bukan tidak bisa ya, tapi effortnya itu harus lebih besar karena tidak terbiasa gitu ya. Tapi saya yakin dia bisa gitu ya, bisa. Hanya effort yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dari anak-anak yang sudah terbiasa. Kemudian supaya kita tetap, penuh kesadaran ya, bahwa tidak perlu terobsesi ya pada hasil tempaan orang lain. Ya orang lain mungkin lebih baik atau apa dan lain sebagainya. Silahkan urus diri sendiri kita aja ya, jangan ngurusin yang lain ya, karena mereka sendiri punya resepnya sendiri, kita tidak pernah tahu apa yang mereka sudah lakukan, perjuangannya sebesar apa, mungkin kita terlalu kecil volume perjuangannya dan lain sebagainya. Satu yang digarisbawahi, please ya, pahami dan juga terima saja bahwa every family has its own battle. Pasti semuanya punya perjuangan dan uh, masalahnya sendiri-sendiri ya. Tuh. Jadi standarnya tadi balik lagi ke tips ya, bahwa kita harus paham kemampuan kita ada di mana, standarnya, levelnya ya, dan si anak pun yang akan diajak latihan pun sampai mana kemampuannya. Disertai dengan lingkungan pendukung. Oke. Nah, aduh ini ya silakan aja ya beli buku ini ya karena di dalamnya iklan sedikit nih maaf ya, ada ragam kegiatan self care juga untuk anak usia dini yang bisa kita simak ya di dalam buku ini dan dibahas. Mungkin jenis-jenisnya bisa melengkapi ya dari yang sudah diberikan di sini. Oke, itu aja paparan dari saya untuk topik melatih anak untuk mengurus diri sendiri ya. Itu materinya kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin nanti kita akan bawa ini semua ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga bermanfaat.